Saya bahwa sebenarnya Gus Baha itu nggak pinter-pinter amat, biasa-biasa aja. Ini apa yang saya tahu dia itu nggak tahu, dan apa yang dia ketahui saya semuanya sudah tahu itu. Kalau naruh debatnya omong malah kudu guyu, malah goblok, ngrungokno tok malah goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ra ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis. Kulo naruh debatnya omong malah kudu guyu. Malah goblok, ngrungokno tok malah goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ra ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis. Debat menurut saya, emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ra mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi, misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir. Atau berteman orang fasik. Atau berteman perempuan cantik. Dia alim, alim soleh, saya ulang lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik. Atau orang fasik, atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik, engkau malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim, syaratnya soleh, saya ulang lagi, dibina, dijak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan bernikah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam, jika suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir, gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda, sama-sama cara zahir kancanan orang fasik, tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengannya blonjo, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, nilai anaknya mulai itu anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek wae ditukoni. Walhasil tok sarangmu duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang terus. Saake jare. Sama-sama belanja. Dekne niate nyebar rahmate Allah. Loh saya pernah ngalami itu meskipun di ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule iku payu ora kok dipangan ta ora. Tapi utek-utek medhit ngene kan pikirannya kan. Nah ora dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Ya duit 5.000 bagi kita kan ndak penting wis bentek. Ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga diri. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Nah. Ya banyak ulama yang gitu, boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah duitku akeh, tenang wae. Cara zahir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan, duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ora ono, sing dikai ya sungkan le dul-dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan. Barangnya kayak duit uang 100.000. Lagi lanjutan duit akeh, ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing digawe apa? Ngenakno sing digawe. Asal wong soleh, dekne ngomong gitu itu niatnya juga
Soleh, tapi nak wong ra soleh, pancen mlete tenan. Bolak-balik wong ra soleh iku masalah. Makanya kancani wong soleh. Wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi ku nak daharu sering ning jowo. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan ini. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno nak Nabi itu dahar sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kula nate berusaha khusyuk iku meneng. Malah nyipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wae wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong ra wani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenake yo barokah, asal dekne soleh alim, barokah terus. Tapi nak wong ra saleh goblok ya mbok meneng ben wibawa. Nak ibadah anggap wali terus akeh sing sowan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh wae. Modus yo ngene wae. Lho iya, kaya kasus di Probolinggo andekan wong ra jubah niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan. Umpama dekne nganggo kathok seprapat terus pakpon ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya ta ora? Baru kayak jubahan. Ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang nggak soleh, di tangan orang nggak soleh itu bah. Makanya kata ulama, kata Imam Haram, kena alim, murid pun biasa wae. Dia sampai kue terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu itu. Mergo anti bener kok sampean ini bener. Ora alim sepedaan motor ya sampai dangan-dangan atau sampai rokokan itu bener. Beda bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor napa. Mulane kenapa melete tak anggap pinter ini. Menutupi apa nih? Pokoknya terus no dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita, saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, "Aina sirarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, "Aina khiyarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma napa? Sobia. Nabi Yahya ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim, bayukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi, sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Limada tas'al aina khiyarun nas?" Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, "Limada tas'al aina sirarun nas?" Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, "Anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter, udawil mardo, maka saya mengobati yang sakit." Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya?
Jadi kemarin dulu itu saya bertemu dengan seseorang yang ilmu agamanya sangat tinggi dan sekampung dengan Gus Baha. Kemudian orang yang dimaksud itu kemudian berbicara kepada saya bahwa sebenarnya Gus Baha itu nggak pinter-pinter amat, biasa-biasa aja. Menurut dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Apa yang saya tahu dia itu nggak tahu, dan apa yang dia ketahui saya semuanya sudah tahu itu. Jadi ya, satu-satunya yang membuat dia menjadi lebih terkenal itu adalah gara-gara Gus Baha itu sombong. Begitu, dan kesombongannya itu disukai sama banyak orang. Makanya dia tuh katanya dia tuh kesel. Kenapa orang Indonesia begitu mudah terperangah sama orang yang seperti itu gitu. Gimana kalau seandainya saya yang bikin channel YouTube? Mungkin saya akan membuat lebih terperangah lagi mereka, karena mereka itu bener-bener ilmunya itu gak sampai pada apa yang saya pahami sejauh ini gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu saya kurang lebih penasaran juga apa yang sebenarnya dia ketahui. Lalu dia mulai bercerita tentang begini dan begitu dan ini dan itu, dan ya sesuatu yang membuat saya oh gitu ya. Oke. Oke, saya tidak usah ceritakan bagaimana sebenarnya keluasan ilmunya, tetapi saya jadi teringat waktu saya SMA juga ada kasus yang kurang lebih sama. Jadi dulu tuh saya lagi nonton ceramah Agim, waktu Agim itu ada di puncak karir pembicaranya gitu ya, lagi karir banyak undangan dan sebagainya gitu. Nah saya tuh nonton langsung di bagian dari jamaahnya itu. Nah pas lagi ngobrol seru-seru kayak gitu, di sebelah saya itu ada kakek-kakek. Kemudian dia bisik-bisik ke saya tiba-tiba gitu, nggak diajak ngobrol, nggak diajak apa, tiba-tiba ngobrol gitu. Dia ngomong kurang lebih kayak gini, Agim jago ya? Iya. Kata-katanya itu bisa langsung masuk ke hati. Ya, kata saya tuh. Sebenarnya saya kan pengen denger curhatannya Agim gitu, bukan curhatannya dia. Tapi gak apa-apa lah, pada waktu itu cuma diiyahin aja. Maklum orang Sunda gitu ya. Iya gitu. Terus gak ada angin, gak ada hujan, dia tiba-tiba juga berkata bahwa ya, sebenarnya yang membuat Agim kata-katanya itu bisa langsung meresap kepada orang lain itu adalah karena ilmu laduninya. Ilmu laduninya itu udah dalam. Tapi ilmu laduninya Agim itu baru level 1. Sedangkan saya itu levelnya udah level 4. Oh, ilmu laduni itu ada, dan ada level-levelnya gitu ya. Udah berasa main game gitu, ada level 1, level 2. Tapi saya bisa mengingat cerita yang waktu saya SMA itu, ketika saya bertemu dengan orang yang tadi itu, yang menceritakan tentang Gus Baha yang sebenarnya tidak pinter-pinter amat dan sebagainya. Di satu sisi pandangan itu seharusnya menjadi referensi saya karena dia orang sekampung dengan Gus Baha, bahkan satu pesantren mungkin, saya juga nggak tahu gitu ya, sehingga mungkin saja kata-katanya itu bisa menjadi pengimbang gitu. Tapi setelah saya ngobrol lebih panjang terkait dengan ilmunya, ya saya jadi meringis saja. Tetapi kalau Baraya sadari dari dua kisah itu, sebenarnya Baraya akan menemukan fenomena yang mirip dan terjadi di mana-mana. Jadi orang-orang besar itu, orang-orang terpuji, orang-orang kaya, orang-orang yang fenomenal dan lain sebagainya, itu seringkali dijadikan korban namanya doang oleh orang-orang yang tidak kredibel atau tidak capable untuk menaikkan pamor dirinya gitu. Jadi ada orang yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi ketika berkomentar tentang orang itu, sebenarnya orang itu mah nggak ada apa-apanya. Saya kalau misalkan ketemu sama dia nggak ada apa-apanya gitu. Kan banyak yang seperti itu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ini sebenarnya bukan menceritakan tentang realitas. Ini sebenarnya menceritakan tentang kondisi psikologisnya yang sebenarnya tertekan, terancam, atau bahkan mungkin terbuli oleh lingkungan sekitarnya yang tidak mengakui kepintaran dia atau tidak mengakui kehebatan dia. Begitu. Dan untuk mengurangi rasa khawatirnya, rasa takutnya terhadap orang-orang yang membuli dia di lingkungan, maka dia katakan bahwa orang-orang besar yang begini dan begitu itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Kalau ketemu langsung dengan saya, dia itu ketahuan banget bodohnya dan lain sebagainya, begitulah kurang lebihnya.